Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekan Aisyah dari kelas L1 akan mengerjakan tugas nomor 3 outload, yaitu menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil. Di mana yang kita tahu program ini saya akan menjelaskan deskripsi dan cerita programnya. Di mana instruksi program ini juga rata bilangan genap dan bilangan ganjil, seperti sejumlah bilangan yang ditentukan oleh penggunaan program dimulai di dalam mungkin dan mendeklarasikan variabel n, bil, i, genap, ganjil, genap, dan ganjil bertipe integer. Sedangkan variabel r genap dan r ganjil ini rata-rata itu begitu double. Untuk variabel genap, ganjil, genap, ganjil, lalu rata-rata dan genap dan ganjil itu diinisiasi terlebih dahulu dengan 0. Setelah semua variabel diklasifikasikan, proses meningkat penggunaan menentukan jumlah bilangan banyak n-nya. Kemudian program melakukan perulangan sebanyak jumlah tersebut. Pada setiap perulangan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan bilangan yang dilakukan kemudian diperiksa apakah masih sehat atau ganjil. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah bilangan tersebut habis dibagi dua. Jika habis dibagi dua, maka bilangan tersebut termasuk genap. Nilainya ditambahkan ke total bilangan genap dan jumlah datanya juga ditambah 1. Jika tidak habis dibagi dua, maka termasuk ganjil dan diproses pada variabel ganjil. Kalau seluruh bilangan selesai diproses, program menghitung rata-rata bilangan genap dengan cara membagi jumlah seluruh bilangan genap dengan banyaknya bilangan genap. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk bilangan ganjil. Terakhir, hasil rata-rata genap dan ganjil ditampilkan layar besar. Untuk algoritma deskriptifnya sendiri, yang pertama kita mau program dulu deklarasi variabel n, bil, genap, ganjil, genap, ganjil dalam tipe integer. Sedangkan rata genap dan ganjil itu bertipe double. Lalu kita input nilai n sebagai banyaknya data. Lalu kita insersi nilai awal dengan 1. Selama itu kurang dari atau sama dengan n, maka lakukan interval masukkan bilangan. Jika bilangan yang menjadi 2, maka B genap dan dengan diisi dengan B genap ditambah B bilangan. Lalu B genap diisi dengan B genap ditambah dengan 1. Dan jika bilangan tidak habis berdua, maka dia memproses ini diganjil, itu diisi dengan diganjil ditambah bilangan. Lalu diganjil itu diisi dengan diganjil ditambah 1. Lalu tambahkan nilai i dengan 1. Jika B genap tidak sama dengan 0, maka rata-rata genap dihitung dengan B genap dibagi dengan B genap yang sudah kita dapatkan tadi. Terus jika B ganjil tidak sama dengan 0, maka kita masuk ke proses perhitungan rata-rata ganjil, yaitu dengan jumlah ganjil dibagi dengan banyaknya bilangan ganjil. Lalu tampilkan nilai rata-rata genap dan rata-rata ganjil. Lalu program selesai. Untuk flowchartnya ini yang pertama kita start pakai bentuk oval, lalu input n, lalu masuk ke proses di mana i itu diisi sama 1. Lalu masuk ke if di mana i kurang dari sama dengan n. Apakah i kurang dari sama dengan n? Jika iya, kita input bilangan. Lalu bilangan itu diperiksa apakah bilangannya kita input tadi. Kalau dibagi 2 itu hasil sudah pembaginya dengan 0 atau enggak. Dia tempat sih benar. Dia menghitung ini untuk proses di mana perhitungan genap itu dihitung dengan cara genap ditambah ganjil.
bilangan. Begitu benar dengan B benar, yaitu dihitung dengan B benar ditambah satu. Lalu kalau misalnya kondisi ini tadi salah, dia ngitung ke ganjil. Berarti dia bukan bilangan genap kan, berarti dia ganjil. Nah, di mana untuk jumlah ganjil itu dihitung dengan jumlah ganjil ditambah bil. Kemarin kita tahu jumlah ganjil tadi kan satu, nol. Jadi ditambah dengan si bil ini. Lalu untuk perhitungan banyak ganjil itu banyak ganjil ditambah dengan satu. Lalu kita kedua proses ini udah dilakukan, mereka masuk lagi ke proses itu beda nih. Ini tadi kan dengan satu berarti equals false, jadi ini dua naik lagi ke sini. Dia ngecek apakah dua kurang dari sama dengan n. Terus sudah dia ngecek pokoknya sampai nilai ini kurang sama dengan n. Lagi untuk menarik pukul. Tapi kalau itu dia pasti oh ini harusnya ini kita ganti ini yang dia salah deh yang sudah lah ini kalau false dia kesini. Ini berarti turunnya di sini. Ini kalau false. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini nilainya udah nggak memenuhi, dia bakal kasih dua bakal itu banyak genap, apakah banyak genap tidak sama dengan nol, maka dia ngitung rata-rata. Kalau misalnya ini memenuhi, dia bakal ngitung rata-rata genap itu dihitung dengan jumlah genap yang ada di daftar tadi dibagi dengan banyak genap. Lalu bakalan ngeluarin output rata-rata genap lalu selesai. Nah, kalau misalnya kondisi ini tadi salah, dia bakalan hitung rata-rata ganjil dengan jumlah ganjil dibagi dengan banyak ganjil. Lalu output nilai rata-rata ganjil lalu selesai. Bentuknya kurang lebih sama yang kita deklarasi variabel do n will ini dengan integer. Lalu
variabel jumlah benar, jumlah ganjil itu integer juga semuanya. Terus banyak benar, banyak ganjil juga integer. Dan R benar dan R ganjil ini dengan tipe double. Di mana semua ini deklarasiin kalau misalnya mereka itu sama dengan nol. Lalu kita mulai. Lalu ini lalu dia nampilin dia bakal ngeluarin ini right masukkan jumlah bilangan. Lalu dia bakalan masuk ini kita bakal input nilai yang disimpan di N. Lalu ini sama dengan satu maka dari kita itu sama dengan N maka lakukan ini dia di sini bakal nampilin masukkan bilangan ke ini. Berarti yang pertama kan ke satu terus dan selanjutnya. Nah terus dia pakai uh, jika si bilangan ini yang udah kita masukin habis dibagi dua jika pembagian nol maka dia bakal ngitung B genap dan B genap. Terus kalau misalnya enggak dia bakal ngitung jumlah ganjil dan banyak ganjil. Lalu selesai dia bakalan pesan terus bakalan hasilnya lagi pokoknya sampai ini tuh enggak terpenuhi gitu. Lalu selesai. Nah kalau misalnya yang ini tadi kalau misal ini udah nggak terpenuhi dia bakalan di sini dia nggak bisa dia benar tidak sama dengan nol maka dia bakal ngitung rata-rata benar. Terus kalau misalnya bukan kondisi ini salah dia lanjut ke sini dan itu rata-rata benar. Nah yang terakhir mereka bakal nyata rata-rata benar dan ganjil jadi program psikologisnya ini kita pakai input IELTS stream ini mengambil library IELTS stream kita input dan output kita pakai si in dan si out. Lalu netted FTD ini biar kita nggak perlu FTD itu buat setiap kita menggunakan si in dan si out. Lalu internalin sebagai prinsip pemahaman kita mulai program dengan buka kurawan. Lalu deklarasi variabel di mana di mana N beauty terus D genap, D ganjil, D genap dan D ganjil ini semuanya integer. Tapi untuk D genap, D genap, D ganjil ini mereka tuh nol awalnya. Terus untuk kata-kata ganjil dan genap itu dibuat sama dengan nol, tapi tipenya double. Lalu program menyimpan data, jumlah data. Terus kita input jumlah datanya berapa. Terus masuk pengolahan jika ini sama dengan 1 itu yang baik sama dengan N. Nah, tiap sini lakukan bilangan ke I kita tambahkan 1. Nah, 1 itu yang baik dengan N enggak kalau iya kita masukin kita input bilangannya terus dia bakal ngecek bilangan itu habis dibagi 2 atau enggak. Kalau iya dia bakal melakukan ini yaitu jumlah benar dihitung dengan jumlah benar tambah dia. Terus kalau untuk dia banyak benar terus dengan banyak benar ditambah 1. Kalau misalnya formula ini nggak terpenuhi dia bakal jumlah ganjil dan banyak ganjil.
penting tersebut dia bakalan ke sini. Benar enggak sama dengan ini. Dia bakalan diperhatikan. Jumlah benar dibagi bilangan dibagi banyak benar. Lalu penting enggak terpenuhi dia kesini terpenuhi dia bakal hitung kata terbantu ini bagi banyak benci. Lalu yang terakhir bakalan nampilin rata-rata jurnal dan rata-rata ganti. Misalnya kita kan program ya. Ya, berarti uang dari M ini 3. Berarti ingat dia bakal terus menang sampai 3 yang dimasukin. Jadi bakal minta sampai kita kan di sana. Dan setelah itu bakal nampilin lengkap di hasilnya. Ini sama ini untuk bilang bilang dia ganjil itu dulu. Lalu kemudian mungkin penjelasan dari saya tugas nomor 3 ini apa keliruan dan juga kesalahan dalam menjelaskan hasil